Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang sitoskeleton. Saya Muhammad Nur Soleh, NIM 120. Saya Seda Sofia, NIM 770. Saya Sani Amalia Putri, 025. Saya Keisa Nadia, NIM 82. Saya Evarjani, NIM 76. Baik, kita beralih ke penjelasan pertama. Kita tahu bahwa bagian dalam sel sebagian besar terdiri dari air. Selain itu, dinding sel atau membran sel bersifat cair. Lalu mengapa sel tidak runtuh? Jawabannya adalah adanya sitoskeleton. Fungsi utama dari sitoskeleton adalah memberikan dukungan fisik kepada sel dan menentukan bentuknya. Ini mirip seperti rangka bangunan dengan balok dan tiang yang menopang keseluruhan struktur. Dalam video ini, kita akan membahas tentang sitoskeleton, jaringan protein serat yang tersebar di seluruh sitoplasma. Sitoskeleton disintesis melalui proses polimerisasi dari molekul prekursor. Proses perakitannya biasanya membentuk struktur heliks seperti tali. Jika bagian-bagian ini tidak lagi dibutuhkan, mereka akan terurai dan kemudian dirakit kembali saat dan di tempat yang diperlukan. Jadi, sitoskeleton bersifat dinamis sesuai kebutuhan. Sifat dinamis ini berperan penting dalam mengubah bentuk sel atau memindahkan seluruh sel. Selanjutnya yaitu komponen sitoskeleton. Secara umum, protein penyusun sitoskeleton terbagi menjadi dua jenis utama, yakni mikrotubulus dan filamen. Mikrotubulus tersusun atas polimer tubulin. Mikrotubulus tersusun sedemikian rupa sehingga membentuk ruang kosong di bagian tengah atau yang disebut dengan lumen. Diameter mikrotubulus berkisar antara 20-30 nanometer. Mereka berperan penting dalam membentuk struktur seperti silia, flagella, dan sentriol, serta dalam membantu pergerakan organel. Mikrotubulus juga berfungsi seperti tali, di mana protein motorik berjalan untuk memindahkan organel dari satu bagian sel ke bagian yang lainnya. Selain itu, mereka juga membentuk spindle mitosis selama pembelahan sel. Thin and thick filaments. Filamen tipis tersusun dari molekul aktin, sementara filamen tebal terbentuk dari miosin. Filamen ini berperan dalam kontraksi otot, memperkuat sel terhadap gaya tarik, serta membantu pergerakan sel seperti pergeseran atau pembentukan ekstensi. Contohnya, termasuk pembentukan akson pada neuron dan mikrofili pada sel epitel. Intermediate filament. Filamen intermediate terdiri dari berbagai subunit protein. Setiap jenis sel dapat memiliki subunit berbeda. Misalnya, sel epitel memiliki keratin, sel saraf memiliki neurofilamen, dan sel otot memiliki desmin. Fungsi utama filamen ini adalah memberikan kekuatan terhadap tekanan mekanik, memperkuat area yang menerima tegangan, dan menghubungkan sel-sel tetangga melalui desmosomal junction. Sitoskeleton adalah jaringan protein berserat yang terdiri atas mikrotubulus dan filamen. Struktur ini memberikan dukungan fisik kepada sel, membantu sel bergerak, mengubah bentuknya, dan melakukan fungsi seperti kontraksi, pembelahan, atau pergerakan silia dan flagella. Selain itu, sitoskeleton juga berfungsi seperti ban berjalan memindahkan organel di dalam sel. Baik, mungkin sekian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.